Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan, terutama juga bacaan Injil, ini merupakan peristiwa kemuliaan Tuhan menjadi salah satunya, selain juga nanti kebangkitan. Ketika merenungkan bacaan-bacaan ini, saya teringat akan sebuah peristiwa kurang lebih beberapa hari yang lalu di tengah minggu. Saya itu mengisi sebuah renungan singkat di dalam komunitas pembelajar kitab suci. Pembahasannya tentang bacaan Yesus dicobai iblis di padang gurun, bacaan minggu lalu. Lalu sudah ada seminar di sana disiapkan, lalu sudah ada sharing, tanya jawab selama kurang lebih 2 jam. Lalu mendekati akhir, itu ada satu ibu yang lalu raise hand, tunjuk tangan, lalu dia bilang, "Romo sebentar, saya mau tanya, dan ini harus dijawab Romo, pertanyaan ini." Lalu, "Ya silahkan ibu, pertanyaannya apa?" "Ya ini intermezzo sih Romo, tetapi harus dijawab ya." "Oke, Romo mau tanya dong, Romo itu pakai skincare-nya apa?" Ya. Karena kalau dilihat-lihat ini Romo di layar ini mukanya celing banget. Ya, harus dijawab Romo ya. Wah. Lalu pada akhirnya singkat kata saya jawab, "Ya skincare saya ini. Gitu. Oh banyak ya, 1, 2, 3 tuh, ini. Ya. Udah, kita nggak perlu tahu skincare saya apa, yang penting tinggal lihat celingnya aja. Ya. Ternyata di layar itu membawa ya, glowing, membawa sinar. Karena apa? Karena setelah itu ibu yang tadi bertanya bilang, "Ya saya sebenarnya juga ikut kesempatan seminar kitab suci ini, ya situasi saya lagi berat Romo. Saya lagi banyak pikiran, banyak persoalan, tetapi syukur kepada Allah ikut Zoom ini, seminar online, dan melihat Romo itu segar, melihat Romo itu bersemangat, saya juga jadi bersemangat." Dalam hati saya, waduh saya udah nyiapin bahan susah-susah ya, tanya jawab, pertanyaan, sharing ya. Ternyata cukup melihat wajah saya aja ya. Itu pengalaman di tengah minggu. Lalu pengalaman kedua ketika kemarin kami itu mengadakan seminar juga dalam rangka
menemani orang muda dalam menghadapi situasi dan tantangan kesehatan mental. Yang bicara itu Bapak Kardinal. Lalu dalam pertemuan pribadi, saya dalam penjelasan, lalu ditanya, bagaimana Romo, yang datang kira-kira sehat mental semua enggak? Karena yang datang itu pengurus-pengurus kepemudaan dari setiap paroki. Lalu saya bilang, kayaknya sih harusnya sehat secara mental Bapak Uskup. Iya Romo, karena kalau sekarang ini orang yang mentalnya terganggu itu kan kelihatan Romo ya, dari mukanya yang suram, dari rambutnya yang aul-aulan itu. Pokoknya kelihatan Romo ya kalau orang yang mentalnya terganggu gitu. Langsung lihat sendiri-sendiri ya. Aduh, rambut saya acak-acakan lagi gitu kan. Ternyata dari dua peristiwa itu, ya, saya juga ketika membaca bacaan Injil ini, oh iya ya, ternyata apa yang kita tampilkan, apa yang nampak dalam diri kita, itu menunjukkan sesuatu, memberikan makna tersendiri bagi orang lain. Dan bacaan Injil, Yesus yang transfigurasi berubah rupa, itu juga mengalami wajah yang berkilau-kilauan, ditambah pakaian putih juga yang berkilau-kilauan. Kenampakannya apa? Maknanya apa? Kemuliaan Tuhan. Ia yang mulia, tetapi juga ia yang dekat dengan kita. Jadi apa yang kita tampakkan, apa yang kelihatan dari diri kita, itu punya suatu makna. Dan Yesus pada hari ini mengungkapkan makna kemuliaannya. Ia yang berubah rupa, yang berkilau-kilauan dengan pakaian putihnya. Ada sesuatu yang akhirnya membuat apa? Membuat para murid ini, tentu Yesus bersama para murid tadi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Membuat para murid menjadi sukacita, damai, dan pada akhirnya mau tinggal bersama dengan Yesus. Jadi ada sukacita, ada damai di sana. Saya yakin ketika Yesus berubah rupa, tidak berubah rupa menjadi monster, enggak. Tidak berubah rupa mukanya lalu suram. Tidak berubah rupa mukanya manyun, enggak. Tetapi muka yang damai, muka yang sukacita, muka yang tersenyum yang dia tampilkan. Sehingga para murid ini senantiasa juga merasakan sukacita, damai, sejahtera itu. Jadi kita mau juga merasakan kemuliaan Tuhan yang dekat dengan kita. Kenapa dekat? Kalau kita lihat perjanjian lama, kehadiran Allah itu terasa jauh. Contohnya apa? Musa ketika melihat ke atas gunung ada semak bernyala. Enggak ada siapa-siapa, hanya ada semak bernyala. Ketika mereka bangsa Israel itu ada di padang gurun, kehadiran Allah lewat apa? Lewat tiang awan, lewat lidah api, lewat angin sepoi-sepoi. Belum, enggak kelihatan, jauh. Tetapi Yesus yang kita punya, Yesus yang mulia, itu juga sama dengan kita. Yesus yang adalah manusia, yang dekat dengan kita. Berarti apa? Kemuliaan Allah juga dekat dengan kita. Lalu apa efeknya? Apa akibatnya kalau kemuliaan Allah dekat dengan kita? Dalam kitab Bilangan Perjanjian Lama dikatakan, orang yang diberkati adalah orang yang tersinarkan cahaya kasih Allah. Berarti cahayanya ini bersinar, berkilau-kilauannya ini bukan dari mana-mana, tetapi dari pancaran sinar kasih Allah. Jadi kemuliaan Tuhan itu begitu agung dan begitu dekat dengan kita. Tetapi saudari-saudara, kita tidak tiba-tiba langsung mulia. Kita nggak tiba-tiba juga langsung bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Kita mau punya jati diri sebagai para murid. Kita punya identitas sebagai orang-orang yang dibaptis. Dan ditunjukkan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Apa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes ingat diajak Yesus naik ke sebuah gunung.
Dan bukan gunung biasa, dikatakan di sana gunung yang tinggi. Kalau kita naik ke gunung yang tinggi, itu kan perjuangannya ekstra. Effortnya itu lebih daripada sekedar gunung biasa. Persiapannya juga pasti matang. Latihan fisiknya juga pasti lebih. Mungkin nggak ada air di sana, mungkin jaraknya bisa beberapa hari untuk naik ke gunung yang tinggi ini. Dari situ kita bisa melihat bahwa, oh iya, kita tidak tiba-tiba mulia. Kita tidak tiba-tiba enaknya saja dapat mulia, enggak. Bahwa di situ ada perjuangan. Bahwa di situ ada usaha, ada effort yang boleh kita keluarkan. Ada latihan-latihan yang boleh kita ekstra lakukan. Ada persiapan-persiapan dan juga mungkin kadang enggak mudah. Ada kelelahan, ada rasa putus asa, ada mungkin capek, pengen balik saja dan lain sebagainya. Ya kalau kita lelah, kita capek lalu balik, ya akhirnya nggak rasakan kemuliaan Tuhan tuh. Jadi kemuliaan Tuhan nggak tiba-tiba begitu saja. Kita juga mau dalam perjuangan, dalam persoalan, dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, kita mau bertahan berjuang. Dan pada masa Prapaskah ini juga menjadikan kita, mempersiapkan diri kita untuk nanti pada saat Paskah merayakan kemuliaan Tuhan yang bangkit. Saudari-saudara, itulah identitas kemuritan. Itulah jati diri kita sebagai orang-orang yang dibaptis, sekaligus juga teladan Abraham yang taat dan setia. Bahkan ketika diminta untuk mengorbankan anaknya, gak gampang. Mungkin juga sulit. Tapi saya yakin Abraham ini mukanya tidak muram, mukanya tidak sedih. Padahal dia menunggu anaknya begitu lama. Padahal dia dijanjikan sebagai bapak segala bangsa. Tapi ketika diminta untuk mengorbankan anaknya, dia taat, dia setia. Dan ketaatan, kesetiaan itu berbuah apa? Pada akhirnya Allah melihat Abraham sungguh setia, sungguh baik, sungguh taat. Dan tiba-tiba ada domba di belakangnya. Dan akhirnya domba itu yang dipersembahkan. Kita mau punya identitas kemuritan, jati diri orang-orang yang dibaptis. Dengan apa? Juga dengan memancarkan kemuliaan Allah. Ketika kita sudah berjuang, ketika kita sudah merasakan kemuliaan Allah, para murid diminta apa? Ayo, jangan buat kemah di sini. Kita turun, kita lakukan sesuatu, kita bagikan kemuliaan itu. Jadi tugas kita sekarang itu juga senantiasa selain berjuang melihat kemuliaan Allah, tetapi juga kita membagikan wajah kemuliaan Allah. Kalau Anda ke gereja, datang berjumpa dengan kanan kirinya. Ketika nanti pulang, berjumpa juga dengan seluruh umat. Tampakkanlah wajah kemuliaan Allah. Dan semoga bukan hanya di gereja saja, tetapi juga di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada, kita menampilkan wajah kemuliaan Allah. Sehingga apa? Sehingga kita pada akhirnya dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Karena apa? Karena kita menampilkan wajah Allah. Dalam masa pantang puasa pertobatan ini, kita berjuang bersama untuk menampilkan kasih karunia itu, untuk menampilkan wajah yang berkilau-kilau kemuliaan, wajah yang damai, wajah yang sejahtera. Jangan memancarkan wajah yang suram, jangan memancarkan wajah yang penuh amarah. Minimal udah mukanya datar aja. Sehingga apa? Sehingga nggak ada asumsi macam-macam, udah datar aja. Lebih baik jika kita juga paling gampang kan menyapa, tersenyum pada orang. Itu siapa tahu ya, orang yang kita berikan senyuman itu sedang murung, sedang putus asa,
tapi kita melihat kita itu merasakan sukacita, damai, semangat. Ada orang-orang yang menyebarkan kasih. Semoga kita pun diberkati oleh Roh Kudus sehingga kita berjuang bersama, melihat kemuliaan Allah, merasakan kilauan cinta kasih-Nya, tapi juga ingat kita punya tugas sebagai jati diri seorang murid, identitas orang-orang yang dibaptis, memancarkan wajah kemuliaan Allah, damai sejahtera, kasih, sukacita dengan senyuman yang kita berikan pada sesama. Kita bersyukur atas berkat itu, dan sekarang kita perbaharui iman kepercayaan kita dengan mendoakan aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus